Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah masjid yang insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Hari ini alhamdulillah saya dapat berkumpul bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, bahwa amal itu bergantung dari niat. An Amiril Mu'minina, diriwayatkan dari Amiril Mu'minin. Sebutan Amirul Mukminin itu mulai populer pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah. Sebelum Umar bin Khattab jadi khalifah, sebutannya hanya khalifah. Jadi sebutan Amirul Mukminin itu hanya pada masa, baru mulai disebut pada masa Umar bin Khattab ini. Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan manusia itu diterima atau tidaknya bergantung dari niatnya, baik apa tidak, kira-kira begitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya kata Nabi, setiap manusia yang melakukan satu perbuatan dia akan menerima balasan sesuai niatnya. Lalu di sini Nabi memberi contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa orang yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah tujuannya karena semata-mata mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai niatnya, yakni dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi barang siapa orang yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena tujuan duniawi. Ada orang dulu yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah karena melihat Madinah itu lebih makmur. Ayo kita kabur aja dulu dah. Nah, sekarang lagi ramai, kabur aja tuh. Nah, jadi niatnya itu melihat di sana potensi yang lebih besar, ya, bukan karena perintah Allah. Yusibuha, kalau dia melihat Madinah sebagai pasar yang menarik, pedagang melihat, ayo kita ke Madinah karena di Madinah pasarnya bagus, tanahnya subur, ya dia dapat dunia itu, tapi dia tidak dapat pahala dari Allah karena yang dia cari dunia. Awim ra'atin, atau barang siapa orang yang hijrahnya karena seorang wanita.
Ini dulu Nabi bicara begini ini karena dulu ada cerita di zaman Nabi, orang senang dengan seorang wanita, lalu wanita yang disukainya hijrah ikut Nabi, maka dia ikut ke sana. Yang kihuha, dia boleh jadi bisa menikahi wanita itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, tapi dia tidak dapat pahala dari Allah, dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu hijrah. Nah, itulah contoh ya. Begitu juga nanti amal-amal yang lain. Ya, sedekah. Ada orang yang dia sedekah niatnya supaya hartanya berlimpah, sehingga dia kemudian meminta doa terus ya. Orang yang dia bersedekah hanya karena ingin hartanya melimpah, nanti ketika dia bersedekah hartanya tidak bertambah, dia kecewa. Bismillah. Tapi kalau dia bersedekah itu karena Allah, ya, walaupun misalnya hartanya berkurang, tidak masalah. Jadi ceritanya, ada dulu seorang jamaah, dia bertanya tentang konsep zakat. Pak, kalau harta saya tahun kemarin 1 miliar, saya zakat 2,5%, berarti 25 juta. Lalu tahun ini harta saya bukan bertambah tapi berkurang, tinggal 800 juta. Apa saya wajib zakat? Karena harta saya berkurang, Pak. Nah, berarti dia berpikir kalau yang namanya dia zakat, hartanya harus terus bertambah. Ya, memang betul bahwa zakat itu dasarnya karena harta seseorang bertambah. Nah, tapi bukan berarti kalau kemudian dari tahun lalu hartanya berkurang dia tidak berzakat, karena bertambah itu maknanya tidak selalu sesuatu yang bisa dirasa, diraba. Kalau dari hitung-hitungan matematis memang dari 1 miliar ke 800 berkurang. Tapi yang dimaksud bertambah ini tidak dari sisi matematis yang bisa diraba, tapi dari sisi lain berkahnya bertambah dan catatan pahalanya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memang mungkin kalau dilihat tabungannya berkurang, tapi alhamdulillah sebenarnya hartanya bertambah karena dia tambah sehat. Anaknya alhamdulillah dapat kerjaan yang bagus. Anaknya alhamdulillah sekolah juga di tempat yang bagus. Sebenarnya kan bertambah. Cuman manusia itu selalu mengukurnya dari sesuatu yang terlihat. Nah, inilah sesungguhnya yang nanti membedakan orang itu niat karena Allah ketika bersedekah, ya, atau ikhlasnya karena Allah, atau niat ikhlasnya untuk Allah, atau dia niat ikhlasnya milik Allah. Nah, saya akan jelaskan hadis ini. Rawahu Imam al-Muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi. Jadi hadis ini jangan diragukan kesahihan hadisnya. Saudara-saudara, ini hadis sangat terkenal. Orang awam pun tahu katanya, innamal a'malu binniyat. Semua orang tahu, paling tidak sampai bagian ini. Nah, orang juga tahu bahwa hadis ini mengajarkan pada kita setiap beramal harus ikhlas. Nah,
Cuma banyak di antara kita tidak tahu bahwa ikhlas itu 3 tingkatan. Tadi sekilas saya sudah sebut, ada ikhlas karena Allah. Ini tingkatan ikhlas paling rendah. Sudah bagus itu ikhlas daripada yang tidak ikhlas, kan gitu. Tapi dia tingkatannya paling rendah, disebut ikhlas karena Allah. Ada ikhlas yang kedua, di atasnya ikhlas karena Allah. Para ulama mengartikannya ikhlas untuk Allah. Nanti baru yang paling tinggi ada ikhlas namanya milik Allah. Apa bedanya ikhlas karena Allah, untuk Allah, milik Allah? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan pelan-pelan, semoga sabar. Ketika ada orang mengatakan saya melakukan amal, sholat, puasa, sedekah, berbuat baik pada orang karena Allah, itu maknanya dia melakukan amal tersebut bukan karena dirinya. Paham ya? Kan ada orang yang karena dirinya. Yang karena dirinya itu biasanya caleg-caleg. Caleg itu kalau ngasih uang atau ngasih sumbangan ke masjid biasanya berharap supaya dipilih. Ada cerita di satu tempat masjid disumbang toa oleh seorang caleg. Begitu tidak jadi, toanya dicopot. Sudah nyumbang karpet, begitu tidak jadi, karpetnya digulung. Berarti dia nyumbang karpet itu bukan karena Allah, untuk dirinya. Begitu nggak jadi, dia kecewa, diambil lagi. Ada yang dia melakukan amal, sholat, puasa, sedekah, apapun karena Allah, bukan untuk dirinya, bukan karena dirinya. Ya, artinya ikhlas. Tapi apakah sudah untuk Allah semuanya? Ternyata belum. Ada orang yang dia melakukannya karena Allah, bukan ingin dipuji, Pak. Bukan ingin dipuji, tapi dia berharap amalnya itu nanti berimbas pada keberuntungan dirinya di dunia dan di akhirat. Kalau dia sedekah, dia berharap hartanya tambah banyak dan di akhirat masuk surga. Kalau dia puasa, dia berharap puasanya membuat dia tambah sehat. Karena dengar satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Maka kalau kita berpuasa berharap sehat, normal nggak kira-kira? Normal. Berarti kita berpuasa karena Allah, tapi belum untuk Allah, karena puasanya masih berharap badan saya sehat. Masih untuk kita itu. Di samping kita berharap di akhirat dapat pahala. Salahkah orang yang beramal melakukan satu ibadah karena Allah seperti tadi? Tidak salah. Memang tingkatannya baru sampai situ, Pak. Hanya tingkatan ikhlas karena Allah ini rentan. Rentan orang tersebut ketika apa yang diharapkan kembali pada dirinya tidak tercapai, goyang deh. Ada orang rajin puasa sakit ya. Dia bingung, dia puasa iya tapi sakit, dia bingung. Ada orang rajin sedekah tapi sering ditipu orang juga. Atau dia paling tidak
sudah beramal yang baik tapi kemudian hartanya tidak nambah-nambah, malah miskin. Lah, makanya orang yang niatnya karena Allah ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup, rentan berhenti dia ibadah. Karena dia bisa kecewa begitu dia sudah ibadah. Tahajud tiap malam tapi nasibnya enggak berubah-ubah. Sudah kesana kemari sedekah, ngaji juga malam Jumat, tapi enggak naik-naik juga jabatannya. Ya gitu. Karena dia berharap ternyata itu. Kalau ada orang tiba-tiba kalau dia sudah ibadahnya bagus tapi nasibnya enggak bagus-bagus, dia nangis. Karena dia lihat orang-orang yang jarang ibadah kok rizkinya bagus. Kebetulan ini dia orang Jawa Timur ngomong begini, ya Allah ya Rabbi, ya nopo nasib kula niki. Kula niki nggih sembayang, nggih poso, nggih wiridan. Kok ngaten? Lah niku slamet Joko Edi ora tau ngaji, ora tau poso kok sugih. Kula niki nggih ngaji, nggih poso, nggih wiridan kok kere ae kata. Kenapa saya masih susah? Lah itu karena memang tingkatan ikhlasnya tingkatan baru karena Allah. Nah, biasanya yang semacam ini karena berharap ganjaran atau takut kena hukuman. Kalau ibadah dilakukan karena takut hukuman dan karena berharap ganjaran, maka kata para ulama sudah bagus dia ibadah, tapi sebenarnya levelnya baru ikhlas karena Allah. Karena ibadahnya berharap surga, ibadahnya takut masuk neraka. Ya itu dua itu. Kalau nanti kita ngaji tasawuf, sebenarnya kalau orang dia ibadahnya berharap surga dan takut neraka, itu kata para ulama tasawuf sebenarnya ibadahnya karena makhluk. Karena surga itu makhluk, neraka itu makhluk, ya kan? Sama-sama makhluk loh. Kenapa kita ibadah karena makhluk? Hanya ya kita bisa maklumi kalau ada orang yang baru sampai sini tuh maklumi. Sama kayak kita punya anak nih bulan puasa ya. Anak kita bilang, nak, kalau kamu puasa 1 bulan, bapak belikan sepeda. Kan begitu kan? Ya, puasa dia 1 bulan diberikan sepeda. Nah, berarti kalau ada orang yang ibadahnya berharap surga, ya puasanya anak-anak itu ibadahnya itu. Mirip puasanya apa namanya? Anak-anak. Karena makhluk harapannya. Surga neraka itu makhluk, sepeda itu makhluk. Nah, ada yang di atas itu. Namanya ikhlas untuk Allah. Ikhlas untuk Allah itu katanya ketika dia melakukan satu amal ya tidak lagi berharap balasan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dia hanya berharap Allah menyayanginya. Nah, Allah menyayangi. Wah, ini sudah naik tingkatannya. Ya, sudah naik tingkatannya. Tapi dia masih berharap balasan. Karena berharap Allah apa namanya? Menyayangi. Namanya masih pamrih, namanya saja berharap. Saya tidak apa-apa, yang penting bapak saya cinta sama saya, suami saya cinta sama saya. Ya. Itu namanya masih pamrih. Lah, yang paling tinggi katanya adalah ikhlas milik Allah.
Karena dia melakukan itu, amal yang dia lakukan semata-mata dia lakukan untuk Allah dan milik Allah, dia tidak minta apa-apa. Sama seperti seorang istri yang tidak lagi berharap dibalas oleh suaminya karena dia tahu suaminya sudah begitu baik sama dia. Kalau suaminya pulang kerja ini, apalagi sudah malam Jumat ngaji bulanan, sampai rumah sepatunya dibukain, kaos kakinya dibukain, disiapin air hangat dicuci. Istri bapak begitu enggak? Hah? Belum sampai begitu ya? Kalau istri bapak begitu, Masya Allah, jangan dikubur kalau belum mati, Pak. Pulang kerja, sepatu kita dicopotin, kaos kaki kita dicopotin, lalu direndam air hangat. Kayak kita mampir di tempat refleksi itu loh, Pak. Cuman kalau di tempat refleksi kita bayar. Ini enggak, istri kita dipijitin, Masya Allah. Dan tidak ada minta apa-apa. Enggak minta apa-apa. Air hangatnya sudah siap, Pak, kalau mau mandi. Masya Allah. Sebab ada juga yang melakukan itu tapi dia punya pamrih. Dia ngomong, itu Pak, si Edi itu kan cuman kepala seksi. Bapak kan kepala bagian umum kan? Kepala biro umum kan? Terus ya gitu ya. Iya. Terus si Fulan itu yang hanya kepala seksi, kemarin saya lihat umroh sekeluarga. Istrinya gelangnya segede pelek-pelek beca, Pak. Masa bapak kepala biro umum nggak bisa ngajak saya umroh sekeluarga? Ya ini rezeki kita segini. Ya bukan begitulah, bapak yang kreatif lah. Kalau di kantor, wah suaminya suruh kreatif, Masya Allah. Aduh, repot ini. Ini repot. Nah, kalau yang tadi itu dia nyuci kaki suaminya, enggak minta apa-apa karena dia tahu suaminya begitu baik selama ini. Nah, itulah katanya ikhlas milik Allah yang para ulama menyebutnya wa huwa ikhlasul abid. Dia seperti ikhlasnya seorang hamba sahaya yang dia tahu tuannya sudah baik memberi makan pada dirinya sehingga dia tidak minta bayar. Zaman dulu ketika kita bicara zaman perbudakan, mohon maaf, di masa perbudakan hamba saya kan tidak dibayar. Dia tidak pernah meminta apa-apa dari tuannya karena setahu dia tuannya sudah baik, sudah ngasih makan, sudah ngasih pakaian. Begitulah orang kalau kemudian ketika dia beribadah nyaris seperti tidak punya permintaan. Kalaupun dia berdoa, doanya formalitas. Karena dia tahu dia diperintah untuk berdoa. Tapi andai kata doanya tidak dikabulkan Allah, dia tidak sakit hati. Wong saya berdoa karena diperintah. Kalau ada orang berdoa lalu kemudian doanya tidak dikabul, kecewa, berarti level ikhlasnya masih rendah. Ya karena tadi kalau tidak dikabul dia kecewa. Tapi kalau ikhlasnya sudah paling tinggi, sebenarnya dia mau berdoa saja malu. Cuma dia diperintahkan berdoa. Doa itu bagian dari ibadah. Kan begitu kan? Iya. Saudara-saudara, inilah dalam hadis, dalam syarah ini diriwayatkan
contoh ikhlas milik Allah itu adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Siti Aisyah melihat Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasul, kau luar biasa memaksa dirimu sholat sampai kakimu bengkak. Bukankah Allah sudah menjaminmu? Andai kata kau punya dosa, andai kata, Nabi kan nggak punya dosa kan? Andai kata kau punya salah, salahmu, dosamu sudah diampuni Allah yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa kau sholat malam sampai kakimu bengkak? Jawaban Nabi Muhammad apa? La afala akunu abdan syakura. Hai Aisyah, apa tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlas milik Allah, di mana ketika orang melakukan satu amal didasari rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Seperti tadi istri itu yang dia tahu suaminya baik pada dia, maka kalau dia melayani suaminya, berkhidmah pada suaminya, bukan karena minta ini minta itu, bukan, karena dia sudah merasa suami saya sangat baik pada saya, mau minta apa lagi, saya malu. Nah, cuman kan kesadaran semacam ini jarang, Pak. Istri kadang-kadang banyak tuntutan pada suami, suami banyak tuntutan sama istri. Berarti kalau kita sebagai suami dibalik, ya banyak memberi istri kita, bekerja buat istri kita, tapi kita menuntut, berarti kita tuh pada saat memberi istri dan anak kita belum sampai level yang ikhlas. Kalau yang levelnya ikhlas, Masya Allah, itu levelnya Umar bin Khattab, rawi hadis ini. Umar bin Khattab satu hari datang ke rumahnya seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini mau lapor pada Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin atas, mohon maaf, kegalakan judesan istrinya. Istrinya galak banget. Galak itu bahasa Arabnya asyaddu cerewetan. Istrinya cerewet banget itu. Dia mau lapor sama Umar bin Khattab. Ini pikiran dia datang itu ke rumah Umar bin Khattab mau ngadu, istri seperti ini enaknya diapain gitu loh. Begitu dia sampai depan rumahnya Umar bin Khattab, ternyata dia kaget, istrinya Umar bin Khattab lebih cerewet dari istri dia. Masya Allah. Katanya di atas jenderal bintang 4 ada jenderal bintang 5 lagi. Kan begitu kan? Wah, biasanya begitu. Masya Allah. Di kantor boleh gagah dia, Pak. Ternyata di rumahnya, ya kan gitu ya. Kadang-kadang di ruang publik peran laki-laki hebat di ruang publik, tapi di ruang private perempuan lebih hebat. Gitu. Nah, saudara-saudara, begitu dia sampai depan rumahnya Umar bin Khattab, dia kaget. Lah, jika khalifah saja istrinya galak dan beliau diam saja, bagaimana aku mau lapor, katanya. Dia balik. Begitu dia berbalik, rupanya Umar bin Khattab melihat, ya fulan, mari, ada apa kau? Kau tadi mau ke sini, aku lihat balik lagi. Dia bilang, aku paham, kata Umar bin Khattab, kau pasti tidak enak karena kau lihat
dengar istriku tadi sedang ya marah-marah lah atau galak lah gitu ya. Begitu kan? Ah iya, betul Khalifah. Ah kau ada apa? Ya sebenarnya saya mau cerita hal yang sama itu. Istri saya sebenarnya seperti itu juga. Cuma saya mau lapor, ternyata istri Baginda, istri Khalifah ya kurang lebih 11-12 dengan istri saya kata. Dan Baginda saja, Khalifah saja diam saja kata. Ah begini, kau mau tahu kenapa aku diam pada saat istriku seperti itu? Karena begini, kalau kau melihat satu sisi sepertinya tidak enak kan punya istri ya yang galak gitu. Tapi kau harus tahu, aku melihat sisi lain dari istriku. Dia sudah luar biasa padaku. Dia adalah ibu dari anak-anakku. Semua anakku dia yang mengandung. Barang satu aja kita tidak pernah mengandung anak kan. Kita hanya invest di situ. Dia yang mengandung. Satu. Dia memasakkan masakanku, memasakkan masakan anak-anakku, padahal itu bukan kewajibannya. Dia mencuci bajuku, mencuci baju anakku, padahal itu bukan kewajibannya. Loh, bapak-bapak tolong dengerin. Istri itu kewajibannya bukan masak ya, bukan nyuci, bukan ngepel, bukan nyapu, bukan. Selama ini mohon maaf, perempuan Indonesia itu sudah sangat baik sekali, menganggap bahwa masak, nyuci, gosok itu kewajiban dia. Dengerin Sal, kewajiban perempuan cuma dua. Satu, mendidik anak. Dua, taat sama suami. Kalau suaminya nyuruh masak harus taat. Kalau suaminya nyuruh gosok harus taat. Ibu-ibu protes, sama aja katanya. Oh beda. Itu kalau nyuruh ya. Kalau suami ibu baik dia, suami ibu baik, kau nggak usah masak. Grab food tiap hari aja. Kau nggak usah nyuci. Ya, aku carikan pembantu. Berarti tidak wajib. Lah. Jadi perempuan itu kewajibannya hanya dua, mendidik anak. Kedua, taat sama suami. Jadi kalau bapak-bapak pulang ke rumah, sampai rumah buka meja makan nggak ada makanan, tapi istri bapak sedang ngajarin anak bapak, mendidik pelajaran. Ayo coba lihat PR-mu, atau ngajarin ngaji, baca Yasin, baca Fatihah, bapak nggak boleh marah. Berarti istri bapak sedang menjalankan tusinya, tugas dan fungsi utamanya, mendidik anak. Oh, ini saya kasih tahu gitu ya. Nah, tapi istriku, kata Umar bin Khattab, dia sudah banyak melakukan yang di luar kewajibannya. Nah, maka aku bersyukur pada istriku. Bersyukur itu maknanya berterima kasih. Nah, itulah seorang suami bisa melayani istrinya, bisa memberi apa saja pada istrinya karena dasar syukur. Begitu juga istri pada suaminya karena dasar syukur. Itulah yang dimaksud ikhlas milik Allah. Nabi nggak hitung-hitungan, sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Masya Allah. Itu kenapa Rabi'ah Adawiyah ya ibadahnya luar biasa kan, terkenal Rabi'ah Adawiyah ya. Rabi'ah Adawiyah sholatnya luar biasa karena yang dilihat Allah sudah banyak memberi nikmat. Itu kenapa juga Ibnul Farid, salah seorang ulama, dalam syairnya bilang begini, Pak. Ini syair ini sangat apa ya, sangat mendalam ya. Syair ini kalau diterjemahkan begini, tapi saya baca Arabnya dulu.
Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Ya Allah, jika aku sholat, jika aku puasa, jika aku berbuat baik, beribadah, laisa su'li minal jinani na'iman, aku lakukan itu bukan karena ingin surgamu. Karena surga, Bapak Ibu pernah dengar ayat-ayat yang berbicara tentang surga. Surga itu kan bicara kenikmatannya apa? Bidadari ya. Pohon-pohonnya, buahnya bisa dipetik. Dalam bentuk yang lain di dunia ada itu. Walaupun pasti rasanya lain. Maaf, wanita cantik di dunia ada. Buah-buah enak di dunia ada. Surga digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang ada apa namanya? Sungainya. Di puncak banyak, Pak. Maka orang Arab, Pak Wamen, kalau datang ke Bogor dia bilang man dakhala Bogor dakhalal jannah. Kalau orang ke Bogor sama kayak masuk apa namanya? Surga. Karena di Arab nggak ada begitu. Dia lihat ada sungai gitu. Dalam bentuk itu ada. Nah, maka kata Ibnul Farid, ghaira anni uhibbuha li araka, kalaupun aku berdoa minta masuk surga, bukan bidadari yang aku cari, bukan sungai-sungai itu yang aku cari, bukan buah-buahannya yang enak dipetik, bukan anak-anak kecil yang lucu-lucu. Yang aku cari dirimu ya Allah, aku ingin puas menatap dirimu. Lah, ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas ketika seseorang melakukan amal, dia hanya ingin bertemu dengan Allah, zat yang dicintainya. Tapi sekali lagi, untuk sampai ikhlas milik Allah, manusia kata guru saya bertahap. Nggak ada orang ikhlas langsung tinggi itu, nggak ada, Pak. Semua awalnya karena Allah dulu, nanti lama-lama milik Allah, lama-lama karena pertama karena Allah, lalu untuk Allah, lalu baru bisa milik Allah. Awalnya orang ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sedekah, berharap sesuatu, berharap dikasih sehat, berharap rezekinya lancar. Lama-lama tidak lagi. Anak kita waktu awal-awal puasa berharap dikasih sepeda. Lama-lama dia berpuasa karena sadar bahwa dia harus membalas nikmat Allah. Nah, itulah makna daripada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, semoga kita juga ngaji bisa mengamalkan ini. Ngaji kita bukan karena apa-apa, tapi karena berharap dapat ridha Allah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana, qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.